Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Yulianti. Saya dari kelas manajemen B karyawan. Di sini saya akan menjelaskan tentang peranan penting perencanaan dan pengembangan karir. Yang pertama di sini ada perencanaan karir. Perencanaan karir adalah proses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Perencanaan merupakan proses terpenting dari semua fungsi manajemen karena tanpa perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengontrolan tak akan dapat berjalan dengan lancar. Karir adalah urutan posisi yang terkait dengan pekerjaan yang diduduki seseorang sepanjang hidupnya. Orang-orang mengejar karir untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan individu secara mendalam. Pada satu waktu, mengidentifikasikan dengan satu pengusaha sudah cukup untuk memenuhi beberapa kebutuhan tersebut. Di sini ada menurut Handoko pada tahun 1992. Istilah karir digunakan untuk menunjukkan suatu peran atau status dari masing-masing individu, di mana istilah tersebut memiliki 3 pengertian. Yang pertama, karir sebagai suatu pengembangan secara vertikal ataupun pengembangan secara horizontal ke jabatan-jabatan yang lebih menurut tanggung jawab atau menyilang hierarki hubungan kerja seorang karyawan selama kehidupan kerja. Yang kedua, karir sebagai penunjuk pekerjaan yang berbentuk pola kemajuan secara sistematik dan memperjelas jalur karir. Yang ketiga, karir sebagai suatu rangkaian kegiatan pekerjaan yang dipegang seseorang selama kehidupan kerja. Di sini ada keberhasilan karir seseorang dipengaruhi oleh hal-hal berikut ini. Yang pertama, pendidikan, pengalaman kerja, sikap atasan, prestasi kerja, bobot pekerjaan, dan lowongan jabatan. Di sini ada perencanaan karir individu. Perencanaan karir individu berfokus pada individu yang meliputi latihan diagnostik dan prosedur untuk membantu individu tersebut menentukan siapa saya dari segi potensi dan kemampuannya. Perencanaan karir individu meliputi 1. Penilaian diri untuk menentukan kekuatan, kelemahan, tujuan, aspirasi, preferensi, kebutuhan, ataupun jangka karirnya. Yang kedua, penilaian pasar tenaga kerja untuk menentukan tipe kesempatan yang tersedia baik di dalam maupun di luar organisasi. Yang ketiga, penyusunan tujuan karir berdasarkan evaluasi diri. Yang keempat, pencocokan kesempatan terhadap kebutuhan dan tujuan serta pengembangan strategi karir. Yang kelima, perencanaan transisi karir. Di sini perencanaan karir organisasi mengintegrasikan kebutuhan SDM dan sejumlah aktivitas karir dengan lebih menitik beratkan pada jenjang atau jalur karir. Tujuan proses perencanaan karir organisasi adalah pengembangan yang lebih efektif tenaga berbakat yang tersedia, kesempatan penilaian diri bagi karyawan untuk memikirkan jalur-jalur karir tradisional atau jalur karir yang baru, pengembangan sumber daya manusia yang lebih efisien di dalam dan di antara divisi atau lokasi geografis, kepuasan kebutuhan pengembangan pribadi karyawan, peningkatan kinerja melalui pengalaman on the job training yang diberikan oleh perpindahan karir vertikal dan horizontal, meningkatkan loyalitas dan motivasi karyawan yang dapat menyebabkan berkurangnya perputaran karyawan, suatu metode penentuan kebutuhan pelatihan dan pengembangan. Di sini ada perumusan masalah dan tujuan. Rumusan masalah adalah hal seperti itu memang sangat mutlak adanya informasi atau penjelasan yang lengkap tentang perumusan karir bagi para anggota organisasi atau karyawan. Di sini ada informasi karir, adanya informasi atau penjelasan yang lengkap tentang perencanaan karir bagi para anggota organisasi. Yang kedua, konseling karir, memberikan bagian pembimbing atau konseling kepada para anggota tepat dalam menetapkan sasaran-sasaran karir sesuai minat atau bakat dan kemampuannya. Di sini ada tujuan program perencanaan karir organisasi adalah pengembangan yang lebih efektif tenaga berbakat yang tersedia, kesempatan penilaian diri bagi karyawan untuk memikirkan jalur-jalur karir tradisional atau jalur karir yang baru,
Pengembangan sumber daya manusia lebih efisien di dalam dan di antara divisi atau lokasi geografis. Kepuasan kebutuhan pengembangan pribadi karyawan, meningkatkan kinerja melalui pengalaman yang diberikan oleh berpindahan karir vertikal dan horizontal, meningkatkan loyalitas dan motivasi karyawan yang dapat menyebabkan berkurangnya perputaran karyawan, suatu metode penentuan kebutuhan pelatihan dan pengembangan. Di sini ada kesimpulan dari hasil pemamaran materi yang saya berikan. Kesimpulannya, dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengembangan karir berpengaruh positif dan signifikan terhadap prestasi kerja karyawan. Hal ini berarti apabila pengembangan karir meningkatkan, maka akan diikuti oleh peningkatan prestasi kerja karyawan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.